Welcome to Ecclesias Podcast. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Lovina Agripina. Dan hari ini mau nemenin teman-teman semua di podcast perdana kali ini. Nah, di podcast perdana kali ini, Lovina tentunya gak sendirian. Lovina ditemenin oleh pembicara yang spesial banget nih. Silakan boleh diperkenalkan nama dan kira-kira sudah melayani di GKKA ini berapa lama? Wah, melayani di GKKA berapa lama? Oke. Nama dulu ya. Hai semua teman-teman podcast. Namaku Arumi. Ya, terserah panggilnya apa. Ya, pokoknya namanya Arumi. Melayani di GKKA kurang lebih, jangan kaget ya Lovina, 7 tahun mungkin ya. Wah, Puji 7 tahun. Tuhan. Iya, semua karena Tuhan, Lovi. Baik. Oke, salam kenal Cece Arumi. Salam kenal. Oke, teman-teman, jadi judul podcast kita pada hari ini itu adalah Relation with God, the Branches and the Vine. Atau mungkin ya gampangannya ranting dan pokok anggur gitu ya. Oke. Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita fokusnya kayak membahas apa sih pentingnya berelasi. Betul, karena itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, oke, siap. Nah, jadi loh sekarang itu kan banyak gitu ya teman-teman di luar sana yang gak kenal Tuhan tapi kaya raya, rumahnya tingkat-tingkat gitu ya. Gak kenal Tuhan tapi sahamnya banyak di mana-mana. Main trading selalu sukses gitu ya. Iya, terus di story di IG gitu ya. Terus gak kenal Tuhan tapi lulus kuliahnya cepet. Nah, itu gimana ya Lasa? Maksudnya apakah kenal sama Tuhan sama enggak itu kayak menentukan gitu? Kayak penting enggak sih kayak gitu? Oke, pertanyaan pertama langsung panas ya pertanyaannya ya, keren. Iya benar, Lavina. Jadi kita pungkiri ya, kita itu suka iri hati ya, karena kita udah ketika semua orang tuh tidur kita berdoa, ya kan? Ketika semua orang itu bersenang-senang, egois dengan dirinya sendiri, kita tuh yang pelayanan, memberi diri untuk Tuhan. Tapi the fact is kadang-kadang mereka itu jauh lebih beruntung seolah-olah begitu ya daripada kita ya. Dan itu memang mengganggu kita secara spiritual. Cuman sebenarnya gini. Pertama ya menurut pendapatku, karena kita ini tinggal di tengah-tengah dunia yang memang menuju kepada kebinasaan, kata Alkitab tuh begitu ya. Ada dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 itu bahwa memang dunia hari-hari ini kita itu dipenuhi bukan dengan orang-orang yang setia sama Tuhan, yang cari Tuhan, yang berusaha untuk dan Tuhan, tapi orang yang makin hari makin I don't care about your life gitu ya, terserah situ mau gulung-gulung menderita dan segala macam, yang penting gua happy. Nah, kita emang tinggal di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Tapi kemudian yang kedua, ada orang-orang juga diciptakan hebat, tapi mereka enggak kenal Tuhan. Nah, itu pun sudah ditulis sebenarnya di Kejadian pasal yang keempat. Kalau kita lihat di situ, itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa kan dibuang gitu ya, Adam dan Hawa. Lah kemudian keturunan Kain, kalau Lovina baca, teman-teman podcast juga baca di situ ya, itu orangnya keren-keren. Mereka itu ada yang pengusaha, memulai bisnis startup, yang ternak lah, yang ahli musik lah, benar-benar orang-orang hebat. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan bagian akhir dalam ayat 26, ada keturunan Set. Satu aja yang menarik dari itu. Di situ Alkitab nggak ceritakan keturunan Set itu hebat begini, hebat begitu, nggak ada. Cuman satu saja, mereka mulai memanggil Tuhan. Nah, kemudian tapi kalau kita melihat sebenarnya
ketika mereka hidupnya baik-baik saja, kalau kita lihat ketika mereka potong kompas bermain curang dan mereka happy gitu ya, sebenarnya mereka tidak benar-benar happy. Karena pada dasarnya setiap mereka, orang-orang yang hidup di dalam dosa, itu adalah orang-orang yang jauh dalam relung hatinya itu kok. Mungkin mereka happy dalam pandangan kita karena mereka mungkin punya uang. Mungkin ketika kita ketemu mereka bisa pergi ke kafe mahal, menikmati makanan-makanan yang enak. Tapi kita tidak pernah tahu tentang hati mereka. Jangan-jangan they are not really happy. Jadi sebenarnya itu semua hanya untuk distraksi aja, untuk pengalihan supaya mereka kelihatan happy, tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya mereka alami kekosongan. So, it's okay kalau ada orang-orang di sekitaran kita yang kelihatannya hebat, kelihatannya sukses, kelihatannya ketika kita tahu bahwa mereka nggak hidup di dalam Tuhan, percaya aja seperti apa yang dikatakan Mazmur Daud, ya, bahwa kebahagiaan orang yang fasik itu nggak bertahan lama. Mereka bahagia dalam dunia sekarang, tapi mereka jadi musuh Allah. Ya, untuk apa kita hidup seperti itu? Nah, kayak gitu sih kira-kira. Iya. Jadi maksudnya apa yang kita lihat kalau mereka saat ini happy itu mungkin belum tentu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Yes, ya betul. Karena memang ya aku pernah ketemu juga sih dengan orang-orang seperti itu, dan memang mereka adalah orang-orang yang daripada semua jenis ketakutan dan kekhawatiranku, ya aku happy aja di luar. Pada dasarnya orang-orang yang hedon, orang-orang yang berusaha cari kebahagiaan di luar, karena dia dengan dirinya sendiri itu tidak mampu untuk merasa bahagia. Kira-kira gitu. Siap. Oke. Nah tapi tadi itu kan pertanyaannya kan kayak bisa nggak sih kayak kita tuh hidup tanpa Tuhan. Nah tapi sebenarnya relasi sama Tuhan sendiri itu apa sih, Jerumi? Ya, relasi dengan Tuhan ya. Kalau mau paham tentang relasi dengan Tuhan itu, secara sederhananya seperti kita relasi dengan satu dengan yang lain lah. Manusia itu kan makhluk sosial ya kan. Nah kita itu selalu punya hubungan dengan orang lain. Nah cuman ketika kita punya hubungan dengan orang lain itu, ada orang yang dengan Lofi hubungannya sebatas profesional, pelayanan misalnya. Jadi hanya ketika chattingan di WA atau di Line itu adalah sebatas topiknya tentang pelayanan. Nah di luar itu ya nggak ada chat yang lain gitu, ngobrol enggak gitu ya, karena memang relasinya hanya sebatas pelayanan. Relasinya sebatas teman kerja kelompok misalnya kalau lagi kuliah ya, atau teman kerja lah. Nah orang yang teman satu kelompok atau teman kerja itu nggak ngerti kita lagi happy atau enggak gitu kan. Ketika chattingan ya janjian aja, kapan kita kerjain ini, paper ini udah mau deadline loh gitu ya. Kalau orang bekerja itu kemudian yang dibahas ya oke, bagaimana kita membicarakan tentang keuntungannya, kita bagaimana itu kan yang dibahas di situ ya semuanya full dan pure tentang kerjaan atau tentang pok. Tapi beda kalau misalnya Lofi punya sahabat. Ya, kalau sahabat, everything you can share with her atau him gitu ya. Okay. Nah, jadi ketika teman kerja kelompok tuh nggak ngerti kamu lagi sakit mah kambuh, sahabat-sahabat. Bahkan ketika keluargamu nggak tahu kamu lagi putus cinta dan galau, mereka orang yang ngerti. Nah, relasi dengan Tuhan itu seperti itu. As simple as that. Jadi maksudnya ketika kita punya relasi dengan Tuhan, ya bergantung juga berelasi seperti apa. Nah, di dalam perenungan kita, benernya ya perenungan ya kayak mau khotbah aja ya kan. Di dalam fokus dari pelajaran kita hari ini, relationship with God, kita bicara tentang pokok anggur yang benar. Mestinya di dalam fokus dari pelajaran kita hari ini, relationship with God, kita bicara tentang pokok anggur yang benar. Mestinya relasi dengan Tuhan itu seperti
ranting yang melekat dengan pokok anggur. Nah ya, jadi nempel, tapi nggak hanya sekedar nempel. Karena ketika ranting nempel, itu semua hal yang mempengaruhi kesehatan ranting itu terhubung dengan pokok anggur. Nah, jadi menarik ya kalau Alkitab pakai Yohanes lah, pakai perumpamaan tentang pokok anggur, karena kan di Israel banyak anggur dan mereka memang pengusaha anggur banyak sekali di sana. Sehingga Yesus kasih perumpamaan pokok anggur itu supaya bikin lebih gampang. Nah, jadi Tuhan itu, kita itu kan suka bilang ya, aduh pelajaran teologi itu membosankan karena terlalu sulit dan ini dan ini dan ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bagian Alkitab, Yesus tuh nggak pernah ngajarin yang susah-susah loh. Dia cari sesuatu yang ada di sekitaran kita. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi ketika bicara tentang pokok anggur yang benar, ya karena mereka deket dan mereka minum. Jangan-jangan pada waktu mereka ngobrol tuh anggur udah dibawa di tumbler ya, nggak ada tumbler ya zaman dulu ya. Ya, jadi mereka minum anggur dalam kesehariannya, mereka lihat pohon anggur, mereka sendiri mengusahakan. Nah, jadi ketika nempel itu benar-benar semua jenis nutrisi yang ada di dalam ranting, semua jenis nutrisi yang ada di dalam ranting itu berasal dari pokok anggur. Nah, relasi dengan Tuhan itu mestinya seperti itu. Bahkan kemudian lebih tajam lagi Yesus katakan relasinya itu adalah aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Nah, kata yang dwell. Bukan kan macam-macam ya, ada stay, ada apa lagi, macam-macam untuk menjelaskan kata tinggal. Tapi Yesus tuh pakai kata dwell. Nah, apa sih maksudnya? Kalau kata stay itu kita mungkin bisa stay hotel, sewa sesuai dengan budget kita ya. Dan kemudian pergi gitu aja. Terus kemudian nggak juga kita yang tak tinggalin deh bajuku nanti biar berikutnya nanti aku bisa nginep lagi, nggak mungkin kan bisa begitu ya. Artinya kita just stay, tidak sama sekali merasa bahwa tempat itu tempat kita. Tapi kata dwell itu beda. Jadi kata dwell itu seperti kalau kita mau beli rumah, Lovina ya sudah dapat rezeki nomplok gitu. Amin. Terus Lovina beli rumah langsung kontan cash 3 miliar. Sultan ya. Terus kemudian ketika Lovina punya rumah itu 3 miliar itu, terus kemudian Lovina pasti akan bawa barang-barangnya masukin ke dalam rumah itu. Kemudian ini mejanya nggak bagus nih, aku mau temanya tema ratonan Jawa Tengah gitu ya, ganti semua dengan barang-barang jati ya. Itu haknya Lovina, iya kan? Jadi kita menjadi pemilik rumah itu dan kemudian kita bebas untuk mengatur apa aja yang ada di dalamnya. Nah, ketika Tuhan tinggal di dalam kita, gak hanya sekedar jadi, "Hai Lovina, I'm your friend," gak seperti itu. Tapi semua hidupnya Lovina itu under controlnya Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan itu menjadi pemimpin dalam hidupmu. Itu sebenarnya relasi dengan Tuhan itu di hari ini itu nggak salah, tapi relasi dengan Tuhan itu nggak hanya sekedar itu. Dan yang kedua, relasi dengan Tuhan itu sifatnya adalah membuat sebuah pertumbuhan. Jadi kan dibilang dalam perumpamaan kita, the branches and the vine, bahwa ketika ranting dipotong kan, dibersihin kan. Nah, ketika dia sudah bersih, ketika dia sehat, dia akan dipacu untuk menghasilkan banyak buah. Nah, apa sih maksudnya di sini? Artinya bahwa kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu ya nggak stagnan. Jadi artinya bahwa kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu ya nggak stagnan. Jadi kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu sama kayak kita punya sahabat itu loh. Yang awalnya cuman sekedar just say hi Lovina, I'm Arumi.
dan Lovina gitu ya. Nggak hanya itu, tapi kemudian Lovina akan tahu, oh Cerumi itu punya saudara ada 3 gitu ya, dalam pertemuan kedua gitu ya. Oh ternyata anak terakhir gitu misalnya ya. Sekalian nih publish ke teman-teman podcast nih. Nah terus kemudian pertemuan ketiga mulai tahu, oh Cerumi itu orangnya gini gitu ya. Oh itu orangnya disiplin. Boleh sekalian pamer ya. Boleh. Terus kemudian pertemuan keempat kita sudah mulai tahu, oh ternyata gitu. Jadi makin hari makin dalam. Itu kan namanya pertemanan, persahabatan tuh begitu. Nah, relationship with God itu tipikalnya juga sama. Kayak gitu. Jadi makin hari itu enggak yang stagnan gitu. Kalau kamu pacaran sama seorang cowok gitu ya. Terus kemudian percakapannya sebatas hai sudah makan. Jangan-jangan teman podcast gitu nih ya. Hai sudah. Itu adalah relasi yang stagnan dan itu nggak sehat. Percayalah teman-teman podcast pasti juga alami kan. Kalau cuma sekedar begitu aja, pasti dalam hari kesekian, oke, kita putus ya. End of your relationship gitu ya. Udah nggak ada lagi relationship gitu ya. Udah nggak ada lagi. Karena apa sih? Relationship itu nggak bisa cuma sekedar udah makan, mau tidur ya. Nggak hanya begitu. Tapi bagaimana aku memberi dampak ke orang itu dan orang itu memberi dampak ke aku. Bagaimana kita dengan Tuhan, kita itu diberi dampak. Kalau kita memberi dampak, Tuhan itu memberi dampak kepada kita. Nah itu akan jadi sebuah relationship yang hangat. Jadi relationship with God itu adalah progress relationship. Jadi sesuatu hubungan yang gak hanya sekedar stagnan, formalitas doang, datang persekutuan dan ibadah supaya ada absen, tapi benar-benar yang sampai kepada kedalaman hidup kita. Dalam banget ya ternyata. Dalam ya. Relasi dengan Tuhan sampai ke kedalaman hidup kita. Yes, betul. Oke, gila. Tadi Cerumi kan sempat bilang, ya, tidak hanya sekedar say hi gitu ya, kayak hai Tuhan gitu ya, kayak hai Tuhan gitu ya. Tapi juga tapi ada. boleh ya hai dengan Tuhan ya. Oh, boleh. Boleh, tapi asal jangan hanya sekedar basa-basi ya. Hai, terus tinggal pergi. Enggak begitu ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar say hi tapi ada pertumbuhan di dalamnya gitu ya. Ya. Nah, terus gitu ya. Ya. Nah, terus misalnya ada ya kita sudah baca firman setiap hari, doa juga setiap hari. Apakah itu tuh menjadi pasti gitu ya kalau kita tuh relasi sama Tuhan tuh sedang baik-baik saja? Sedang baik-baik aja. Baca firman, doa, terus kemudian suka persekutuan, suka ibadah, itu adalah expression. Jadi expression, misalnya gini, kita lagi deket dengan pacar kita, ya kan? Ya udah sih buat yang jomblo ya biar aja ya. Iya, pacar kita ya. Bayang jomblo ya biar aja ya. Iya, pacar kita ya. Bayangin aja andai-andai gitu kalau punya pacar gitu kan. Kalau yang jomblo ya bukan meratapi nasib gitu, enggak. Misalnya kita punya pacar, terus kemudian kita lagi fall in love banget ini. Biasanya kan itu dalam minggu-minggu pertama gitu ya. Menggebu ya, kepengen ketemu aja kan. Nah itu dia, ketika kita cinta, kita kan kepengen ketemu terus toh. Nah jadi kita kan berusaha untuk agendakan, makan siang bareng yuk gitu kan. Olahraga bareng yuk, biar sama-sama kurus, biar body goals-nya sama-sama gitu, jadi couple goals sama-sama kurus ya. Kemudian chattingan setiap hari, that's expression. Jadi ketika kita cinta, kita akan mengekspresikan. Nah, jadi kalau misalnya doa, baca firman, persekutuan, itu adalah sebuah ekspresi kita cinta sama Tuhan. Kata orang bijak nih, teolog juga ngomong begini, kalau dengar dan baca Alkitab itu nggak membuat orang selamat. Nah gitu ya. Iya, pernah dengar. Tapi yang membuat orang selamat itu ketika melakukan firman itu. Jadi nggak hanya sekedar baca, belum selesai. Kalau kita cuma baca firman Tuhan, terus kemudian kita persekutuan, itu belum cukup. Karena kita harus sampai kepada
nggak hanya sekedar teori, tetapi prakteknya gimana. Nah gitu, jadi dengan Tuhan bukan hanya sekedar baca firman, kemudian dengerin firman, ikut persekutuan, bahkan pelayanan mungkin, tapi juga melakukan kehendak Tuhan. Nah itu dia. Iya, karena mungkin kalau misalnya cuman doa aja, baca firman aja tiap hari, bisa nanti jatuhnya tuh ke rutinitas gitu ya. Jerumi ya. Iya, cuman memang Yesus juga pernah bilang ya bahwa menegur orang banyak. Kan orang Farisi itu terkenal dengan rutinitasnya itu ya, doa puasa gitu ya. Puasanya seminggu 2 kali loh, udah keren, kita kalah. Tapi orang-orang yang lain, kalau hidup keagamaanmu nggak lebih baik dari orang-orang Farisi yang munafik itu, ya sama aja bohong gitu. Dalam artian doa baca firman itu tetap jadi hal yang penting. Hanya bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi sebuah ekspresi dari rasa cinta kita, dari relasi kita dengan Tuhan. Oke. Nah, dari yang tadi itu kan kita kayak sudah bahas tentang kayak relasi sama Tuhan itu apa, terus kayak gimana sih kalau misalnya kita baca firman, doa dan setiap hari apakah bertanda bahwa relasi dengan Tuhan sedang baik. Nah, sekarang kira-kira gimana relasi sama Tuhan itu kayak gimana? Oke, cara menjaga relasi adalah menjaga komunikasi. Simpelnya gitu ya. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang gak suka yang ribet ya. Cara jaga relasi ya dengan komunikasi. Misalnya Lovina punya pacar, terus tiba-tiba pacarnya ngeghosting. Bagaimana relasi kalian? Ghosting. Bagaimana relasi kalian? Ya. Berada di ambang maut mungkin. Tapi ketika kita punya relasi, cara untuk tetap mengasihi ya tetap menjaga komunikasi. Artinya ketika komunikasi pun komunikasi yang gak hanya sekedar komunikasi secara basa-basi doang, tetapi komunikasi yang mendalam gitu. Seperti tadi bilang tentang dwelling, bagaimana caranya kita itu mempersilahkan Tuhan itu menguasai kita. Ya jadi menguasai kita dalam artian gini, Tuhan hari ini ya rencanaku aku mau nembak cowok ya, aku mau nembak cewek gitu ya, aku mau nembak cewek gitu ya. Tuhan berkati ya supaya aku jangan ditolak. Nggak begitu caranya ya. Itu namanya kita mau jadi bos, Tuhan tuh kita maunya dijadikan asisten kita gitu. Untuk melancarkan misi kita gitu ya. Enggak, tapi dibalik. Jadi Tuhan itu maunya dalam hidupku apa? Jadi bukan kita nggak punya agenda hidup ya, tapi manusia tuh diciptakan untuk mengerjakan agendanya Tuhan loh. Kita ini diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu makanya kita diciptakan gitu. Nah, jadi ketika kita mau jaga relasi kita dengan Tuhan, ya kita mesti jaga komunikasi dengan Tuhan dalam artian benar-benar Tuhan itu yang dwelling dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Bukan kita punya agenda terus Tuhan begini ya Tuhan ya, awas kalau enggak terjadi ya, enggak begitu. Tapi kita yang tanya, Tuhan gimana nih? Gitu. Jadi cara menjaga relasinya seperti itu. Bagaimana Tuhan itu membuat menguasai seluruh hidup kita. Oke. Tapi sebenarnya kita tuh mampu atau enggak ya, Jerumi? Jadi maksudnya kayak apakah kita tuh mampu menjaga relasi? Nope. Tidak ada manusia yang bisa menjaga relasinya dengan Tuhan. Pada dasarnya manusia tuh nggak setia. Oke, manusia Siapa tidak yang pernah setia. dipatahkan cintanya oleh seseorang? Ya itu bukti bahwa manusia itu nggak setia. Itu sebabnya Tuhan kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menjaga kita. Jadi jangan lupa ya, iman kita cukup sampai Kristus naik ke sorga selesai. No. Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Jadi Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk bagaimana ketika kita mengalami situasi yang seperti tadi ya, Tuhan aduh ya ampun aku ini berusaha setia tapi lihat orang lain yang gak hidup di dalam Tuhan. Kayak hidupnya tuh smooth, gak hidup di dalam Tuhan. Kayak hidupnya tuh smooth gitu ya. Nah itu Roh Kudus yang akan kasih kita pengertian. No gitu ya. Karena pada dasarnya hidup kita tuh gak cuma sekedar smooth, tapi menuju kepada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang, kehidupan kekal tuh gimana. Nah itulah relasi kita jaga, kita perlu effort untuk berusaha dekat dengan Tuhan dalam doa kita, dalam firman Tuhan kita. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga bekerja untuk membuat kita setia
melalui Roh Kudus. Gitu. Indah sekali ya, maksudnya kayak kita yang nakal, kita yang berdosa, tapi kayak Tuhan itu yang juga turut campur tangan dalam kita tuh bisa menjaga relasi dengan Tuhan. Iya benar, karena pada dasarnya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kan gak bisa cari Tuhan, gak punya pikiran. Nah, Dia yang datang sama kita. Nah, ketika kita lihat orang-orang yang, Dia yang datang sama kita. Nah, ketika kita lihat orang-orang yang gitu ya, ketika lihat orang-orang toksik tuh yang gitu ya. Tapi Tuhan itu yang datang tuh welcoming mereka gitu loh, justru menyambut, dan itulah kita. Gitu. Oke, mantap sekali. Udah ya kurang lebih 30 menit ya. Sudah 30 menit ya? Gak terasa ya? Gak kerasa, padahal deg-degan loh tadi mau mulai podcast. Lumayan ya. Iya, makanya teman-teman podcast dengerin podcast kita ya, kita udah effort loh, deg-degan loh. Oke, mungkin dari yang pembicaraan kita yang tidak singkat gitu, ada nggak sih closing statement dari Jeremy? Ada dong, closing statement itu selalu harus ada ya. Siap. Closing statementnya adalah relasi dengan Tuhan itu penting. Itu adalah poin dalam hidup kita. Dinamis, gak stagnan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu gak boleh stagnan. Gak boleh kita membatasi, oke, aku dengan Tuhan just persekutuan. Aku dengan Tuhan just di gereja. Aku dengan Tuhan just saat aku berada dalam titik-titik terendahku. Justru pelayanan, titik terendah itu semua membuat kita harusnya makin yang Tuhan, gimana sih aku tinggal melekat dengan Tuhan, bagaimana sih Tuhan tuh dwelling in my life gitu. Jadi itulah relationship with God. Jadi bagaimana kita hidup dengan Tuhan, kita menjaga komunikasi dan menjadikan Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. That's it. Oke, terima kasih Jeremy. Sama-sama. Ya, jadi memang lewat podcast kali ini Lovina sendiri juga belajar banyak. Yang awalnya juga kayak relasi dengan Tuhan ya doa setiap hari, terus ke gereja relasi dengan Tuhan ya doa setiap hari, terus ke gereja rajin gitu ya. Tapi ternyata memang sedalam Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Betul. Oke. Nah, minggu depan podcast kita masih ada ya, Jeremy ya? Masih ya? Masih tahu loh, Vina. Masih ya, masih sama Jeremy. Sampai besok sudah bolong. Sudah closing ending gitu ya. Masih sama aku ya? Masih. Oke. Teman-teman jangan bosan-bosan ya. Enggak dong, pasti enggak bosan karena pembicaranya spesial. Jadi enggak bosan. Spesial pakai telur berarti ya, martabak. Nah, minggu depan kita masih akan ada di pembahasan relation. Minggu depan kita masih akan ada di pembahasan relation with God. Betul. Tapi judulnya sudah ganti. Oke. Jadi Way Apart bagian 1. Apaan tuh? Rahasia. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen denger lagi, yuk dengerin. Pastinya ada banyak sekali pembahasan yang relate gitu ya sama kehidupan teman-teman semua. Oke. Oke, kalau gitu see you next week. Bye bye Yuta.